Clash of Minds mempersembahkan Walter Veith, Martin Smith, Martin Luther, tahun 1517. Konsili Trent, tahun 1545. Luka parah, tahun 1798. Kebangunan besar, rohani tahun 1844. Ensiklikal Rerum Novarum, tahun 1891. Konsili Vatikan II, tahun 1962. Paus Francis, tahun 2013. Ensiklikal Laudato Si Perawatan Rumah Kita Bersama, tahun 2015. Pandemi COVID-19, tahun 2019. Pemilihan Presiden Amerika Serikat, tahun 2020. Perang Rusia melawan Ukraina, tahun 2022. WhatsApp Prof 155, Penciptaan versus Evolusi, apakah sains benar dan Alkitab salah? Selamat datang kembali dalam episode lain WhatsApp Prof. Halo Walter, apa yang terjadi kepada Anda, Martin? Untuk mendapatkan air di belakang telinga, Anda harus duduk di bawah pancuran. Begitu basah di belakang telinga. Nah, ini adalah topik yang menarik yang akan memberikan pencerahan kepada kita. Nah, Anda tahu, Martin, kita mendapat begitu banyak pertanyaan. Ingat kita pernah membahas mengenai kisah saya. Dan bagaimana saya berubah dari seorang penganut evolusi kepada penganut penciptaan. Dan saya selalu bercerita tentang cerita ini, dan saya menulis pertanyaan-pertanyaan ini di papan tulis. Lalu ada orang yang menghubungi saya dan berkata, dia ingin pertanyaan-pertanyaan itu. Apa? Dia menginginkan pertanyaan-pertanyaan. Wah, itu 36 tahun silam, saya sudah lupa pertanyaan-pertanyaannya. Tentu saja saya memiliki sedikit banyak gambaran tentang apa yang kita bicarakan yang menciptakan kehebohan saat itu. Dan dia berkata, saya sedang menulis buku, dan ingin memasukkan 10 pertanyaan, bisakah Anda mengirimkannya? Jadi, ini memaksa saya untuk duduk dan memikirkan, kira-kira topik apa yang kami bahas pada masa itu. Dan saya tidak bisa menjamin, itu tepat sama tetapi begitulah lebih kurangnya, yang kami bahas. Utamanya mengenai aspek genetika, dibandingkan aspek lainnya, tetapi memang pertanyaannya muncul. Jadi saya pikir, ini merupakan refleksi yang cukup akurat, hal yang terjadi pada masa itu. Kalau begitu, 10 pertanyaan yang ada sekarang, masih cukup untuk mematahkan teori evolusi. Tetapi saya tidak mengatakan, ini akan menimbulkan gelombang pasang, tetapi saya berharap itu bisa membuat orang-orang berpikir. Itulah topik pembahasannya. Saya pikir ini memang penting, karena dari mana mulainya, jika wacana penciptaan dihilangkan? Mengapa kita ingin terus mempelajari sisa dari Alkitab? Sisanya sudah usang. Kita senantiasa berkata bahwa pekabaran 3 malaikat harus diberitakan. Dan satu hal pertama di dalam pekabaran 3 malaikat adalah sembahlah Allah, yang menciptakan. Tepat sekali. Jadi ini penting. Sekarang mari kita berdoa. Bapa kami di surga, terima kasih, karena kami boleh membahas mengenai penciptaan indah-Mu. Kami memohon kiranya Engkau mencerahkan pikiran kami, juga firman-Mu, dan semua pemirsa yang menonton dan mendengar ini. Di dalam nama Yesus. Amin. Anda tahu Martin, hal yang selalu muncul hari-hari ini, ialah, kita mesti mengikuti sains. Ya. Dan apa yang dikatakan sains? Semua nama-nama dan semua hal ini yang terlintas dalam pikiran ketika kita harus mengikuti sains. Jadi, gereja-gereja ikut-ikutan dan berkata, kita harus mengikuti sains. Itu menyedihkan, bahkan gereja-gereja ikut. Jadi sesungguhnya, mereka menempatkan sains di atas Allah. Karena seringkali Allah mengatakan sesuatu, tetapi sains mengatakan hal berbeda. Dan terkadang mereka mengatakan, kami mengandalkan jurnal yang telah ditelaah sejawat. Maka timbullah dalam pikiran, berapa ribu kali, bahkan ribuan kali publikasi yang ada dalam jurnal yang telah direview sejawat mengenai evolusi. Jadi, jika ada orang yang mau mengikuti sains, dia mesti menyingkirkan Alkitab, benar.
Dan jika menyinggung topik lainnya, seberapa sering sains terbukti bertolak belakang dengan kenyataan? Itulah sains, yang disebut Alkitab sebagai hal palsu mengenai pengetahuan. Jadi mari kita lihat apakah kita bisa membahas 10 poin tersebut. Dan mungkin butuh waktu cukup lama. Mungkin juga tidak menyita waktu panjang, kita lihat saja. Jadi, kita akan membicarakan mengenai penciptaan. Dan saya pikir, semua orang yang melihat gambar di latar belakang itu, akan menyadari itu adalah salah satu gambar karya Henry Stauber. Ya, ini juga merupakan bagian dari film penciptaan, dan program Adventures Prof, yang disiarkan. Tetapi sekarang ada dalam program WhatsApp Prof, dengan setelan yang berbeda. Maaf Henry, saya mengambil peran Anda sementara, dalam situs ini. Itu tidak apa-apa, kita akan membahas mengenai penciptaan. Jadi, Alkitab membicarakan mengenai permulaannya. Pada mulanya, Martin, itu adalah intisari dari seluruh kisah. Jika kisah itu di dalam Alkitab adalah salah, maka apa gunanya salib? Tidak ada gunanya kalau begitu. Karena evolusi berpendapat bahwa kematian merupakan alat di mana kita mendapatkan perbaikan. Melalui seleksi alam, bertahan hidup dari yang terkuat hingga yang tidak bisa bertahan hidup. Jadi, pada akhirnya, kematian adalah proses yang memimpin kepada keanekaragaman yang kita miliki sekarang ini. Sedangkan Alkitab secara jelas mengatakan, kematian adalah akibat dosa. Dan dosa hanya bisa dilakukan oleh makhluk ciptaan moral, yang muncul pada akhir dari kisah penciptaan. Pada awalnya, seperti yang baru saja Anda sebutkan, Anda sebenarnya sudah mematahkannya. Karena jika tidak ada dosa, maka tidak akan ada kematian, maka Adam dan Hawa akan tetap hidup selamanya. Jadi bagaimana bisa evolusi masuk ke dalamnya? Dan bagaimana mengenai salib, mengapa Yesus mati guna memberi hidup kekal? Dan kembali memberikan kehidupan jika tidak demikian pada mulanya, jadi, ini tidak masuk akal secara sains. Tidak bisa diterima secara keagamaan. Itulah sebabnya evolusi ateistik bersifat tanpa aturan. Ini merupakan kompromi hal-hal yang tidak relevan, karena sangat menyangkali pendamaian. Benar, jadi ketika Anda ingin memikirkan suatu masa sangat panjang dari penciptaan, maka lebih baik Anda menjadi orang ateis, karena tidak ada cara bisa memasukkan Allah ke dalamnya. Jadi Martin, pada mulanya, Alkitab mengatakan, Tuhan menciptakan, Allah menciptakan langit dan bumi, dan segala sesuatu yang ada di dalamnya. Dan Allah hanya berfirman, dan semuanya jadi. Nah, apakah itu dongeng, dan karenanya kita mesti menaruh agama ke dalam wilayah mitologi? Itulah arah yang akan kita tuju, jika masalahnya demikian. Keluaran 20 ayat 11. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya dan ia berhenti pada hari ke-7. Ini ada dalam bagian akhir, hukum yang keempat. Jadi hukum keempat sesungguhnya menjadi intinya. Tidak ada hukum lainnya, yang bisa menjadi tumpuan. Jadi, jika iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat, saya tidak di sana, ketika penciptaan terjadi. Saya tidak melihatnya, nyatanya, Adam juga tidak melihatnya, karena ketika dia bangun, segalanya sudah tercipta. Jadi, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan, dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Dan tanpa iman, adalah tidak mungkin kita berkenan kepada Allah. Dan itu ada dalam hukum yang keempat, Anda diminta untuk menghormati hukum keempat, untuk memiliki hubungan dengan Allah. Untuk menghabiskan waktu bersama Allah, karena itulah yang dibutuhkan sebuah hubungan. Mengapa? Karena 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan ia berhenti pada hari ke-7. Titik. Bisakah saya menambahkan sesuatu? Tidak ada penyebutan mengenai bulan di sana. Wah, Anda nakal, Martin. Bulan sudah ada, di hari yang keempat.
Tetapi dalam ayat ini, mengapa pada hari ketujuh dia beristirahat, tidak dikatakan di sana karena pada hari ketujuh atau 6 bulan terbit atau semacamnya. Wah, kita simpan saja pertanyaan itu untuk pembahasan lainnya. Saya tahu Anda sangat antusias untuk topik itu. Yang jelas, pekan yang pertama merupakan pekan yang Allah tempatkan, dan yang menjadi model dari pekan-pekan yang selanjutnya. Titik. Tidak pernah berubah, sejak penciptaan. Benar, dan misalkan saja Sabat telah hilang. Adanya mukjizat di padang belantara, selama 6 hari mana turun, tetapi pada hari yang ketujuh, tidak ada mana. Pada hari ke-6 ada porsi ganda, dan itu juga tidak dipengaruhi bulan, karena bisa membuat skenario yang menakutkan. Itulah yang saya maksudkan, ini logis, jika Anda mau membaca. Benar, dan misalkan saja Sabat pernah hilang, ini kembali ditegaskan di pemakaman. Karena mereka beristirahat sesuai hukum Taurat, pada hari Sabat. Dan pagi-pagi sekali, di hari pertama pekan itu, mereka pergi dan membawa rempah-rempah, dan minyak guna meminyaki jenazah Kristus. Tetapi Kristus telah bangkit, benar. Jadi penanggalan Julian, sudah dipakai, pada masa itu. Itu diubahkan ke penanggalan Gregorian, karena para kaisar ingin namanya dikenang. Dan kaisar yang ada pada masa itu, kebetulan, seorang paus, dia menginginkan namanya dikenang. Dan Jesuit memindahkannya dengan 10 hari, tetapi mereka tidak mengubahkan siklus pekan. Ini telah tetap sama, sejak penciptaan hingga hari ini. Jadi ini sangat penting. Jika Tuhan menciptakan langit dan bumi, dan laut dan segala isinya, dan beristirahat di hari yang ketujuh. Jika Tuhan benar-benar menciptakannya hanya dalam 6 hari, maka evolusi merupakan argumen yang menentang akan kisah penciptaan. Tepat sekali. Jadi, para penentang Allah, membawakan wacana yang menentang penciptaan. Ini merupakan bagian dari pertentangan besar. Dan bukankah menarik, bahwa pertentangan besar ini, mengenai topik ini, dimulai di tahun 1844. Karena Charles Darwin, menuliskan naskah pertamanya, dari Origin of Species, di tahun 1844, lalu menyebarluaskannya untuk dikomentari. Jadi, segala sesuatu masuk ke dalam gambar ini dari suatu peperangan besar ideologi akhir zaman. Nah, Martin, ketika saya masih seorang penganut evolusi, diperhadapkan kepada kisah penciptaan 6 hari ini. Bisa Anda membayangkan apa pikiran saya? Ini masih sama berlaku, kepada orang-orang yang memiliki cara berpikir seperti itu. Saya pikir tentang orang yang memberitahu saya tentang penciptaan. Saya berkata, wah, kamu petani lugu, apa yang salah denganmu? Itu dia. Dunia memberitahu Anda, jika Anda mempercayai wacana Alkitabiah, Anda adalah orang bodoh. Anda adalah orang bodoh. Dan saya ingat, orang itu membawakan buku penciptaan, yang sudah tua, lalu saya membacanya. Dan tentunya, saya terbiasa melumatkan topik ini dengan para mahasiswa di universitas. Karena ada para penganut paham penciptaan yang datang berkunjung, dan kami senang melumatkan mereka dan menertawakan apa yang mereka katakan. Dan akhirnya, orang itu sangat frustrasi kepada saya dan berkata, saya tidak punya masalah dengan evolusi, engkau yang mempunyai masalahnya, engkau saja yang memecahkannya, ingat kisah itu? Ya. Jadi masalahnya, sesungguhnya ada pada diri saya. Demikian juga dengan hari Sabat, dia juga berkata cari sendiri topik itu dan selesaikan, saya tidak ada masalah dengan hari Sabat. Jadi bagaimana bisa Anda menyucikan hari Sabat, tetapi mengakui jutaan tahun evolusi? Tentunya ini tidak bisa, tidak masuk akal. Nah, saya tidak akan menceritakan kisah saya itu, karena sudah diceritakan berulang-ulang. Tetapi kita akan melihat, apa yang terjadi di hari yang menentukan itu. Ketika saya untuk pertama sekali, menyajikan pemikiran saya itu di layar. Dengan semua para profesor yang duduk, dan para mahasiswa S2 yang duduk di sana, dengan kelompok para pemikir ahli evolusi yang ada di kelas. Dan hasilnya, sungguh kekacauan besar. Amarah yang meledak, yang belum pernah Anda saksikan. Ibarat kelompok tawon penyengat yang masuk ke aula, dan yang menyengat semua orang. Sangat disayangkan, tidak ada kamera yang bisa merekam. Itu akan sangat menarik,
karena salah satu rekan saya mulutnya berbusa, karena amarah, dengan muka merah padam, dan dia mengutuki saya. Nah, kejadian itu sangat berkesan kepada diri saya karena, apa yang saya katakan, saya hanya menyajikan pertanyaan. Dan pada saat itu, saya bahkan tidak memiliki jawabannya. Anda tahu maksud saya, diperlukan waktu, dibutuhkan bertahun-tahun untuk mempelajarinya. Saya hanya menyajikan pertanyaan, dan kekacauan besar terjadi. Jadi saya merenungkan, wah, ini lebih mendalam dari yang kita pikirkan, ada sesuatu di sini, ini layak dipelajari. Tepat sekali. Kejadian 6 ayat 17, sebab sesungguhnya aku akan mendatangkan air bah meliputi bumi untuk memusnahkan segala yang hidup. Dan bernyawa di kolong langit, segala yang ada di bumi akan mati binasa. Nah menarik, jika membaca ayat Alkitab itu, segala yang ada di bumi akan binasa. Nah, Allah menyebut tanah kering itu bumi. Jadi segala makhluk hidup di bumi binasa. Tapi itu tidak berarti segala sesuatu yang ada di dalam air binasa. Jadi, makhluk-makhluk hidup itu binasa dalam banjir besar, termasuk juga yang ada di air. Khususnya ketika Anda mengambil banyak lingkungan air dan menaruhnya di daratan. Maka akan terjadi banyak bencana dan kematian. Tetapi ayat ini, merupakan suatu kontradiksi total melawan sains. Karena sains tidak bisa membuat kehancuran universal. Karena itu berarti mesti mengulangi evolusi dari awal. Bisa dipahami. Tetapi jika pada tahap tertentu semua kehidupan ada di sana, maka kehancuran universal menghancurkan semua yang ada di daratan. Dan hanya makhluk hidup yang ada di bahtera, yang bertahan hidup. Maka Anda mesti kembali mengulangi keseluruhan proses evolusi, jika tidak mempercayai wacana bahtera dan menganggapnya sebagai dongeng. Itu adalah riset besar. Anda semestinya bekerja untuk World Economic Forum, hahaha. Jadi ini menarik, segala sesuatunya binasa. Kalimat itu sama sekali bertentangan kepada sains yang direview rekan sejawat. Sama sekali bertentangan. Mereka hanya mengakui banjir setempat, bencana besar lokal, tetapi tidak pernah kepada bencana besar universal. Jadi, kita tidak akan membahas semua detailnya. Jika orang-orang ingin mempelajarinya, kalian bisa melihat keseluruhan serial penciptaan yang kami punya. Kita hanya akan membahas 10 pertanyaan, dan menyoroti poin-poin yang menarik, untuk melihat kemana kita mengarah. Mereka juga bisa membaca buku yang Anda tulis, The Genesis Conflict. Ya, ini ada di situs web unduhan kami, itu bisa didapatkan di situ. Jadi, ada 10 poin untuk kita renungkan. Mari kita menelitinya satu persatu. Nomor 1. Jika evolusi kehidupan dimulai dengan keanekaragaman rendah dan keanekaragaman meningkat seiring berjalannya waktu. Mengapa catatan fosil menunjukkan keanekaragaman tinggi di masa lalu, dan keanekaragaman yang lebih rendah, seiring perkembangan waktu? Itu adalah merupakan cara mengatakan, segala sesuatunya nampak berjalan terbalik, dari yang seharusnya. Nah, mengapa evolusi kehidupan dimulai dengan keanekaragaman rendah? Nah, yang jelas Martin. Jika evolusi itu suatu kenyataan, dan di suatu tempat secara kebetulan, kehidupan berkembang. Maka hanya akan ada di suatu tempat sempit. Ya, tepat sekali. Dan dari titik itu, selama jutaan tahun, keanekaragaman mesti meningkat, jika skenario ini bisa dipercaya. Jadi, Anda mesti berharap keanekaragaman rendah akan semakin meningkat. Mengapa harus semakin meningkat? Karena kita memiliki banyak hal sekarang ini. Jadi, dari satu permulaan kecil, berkembang ke banyak hal, itu semestinya ada dalam catatan fosil. Karena itu adalah teori atau itulah yang dikatakan oleh evolusi yang seharusnya terjadi. Suatu pertentangan langsung dari hal yang kita temukan dalam catatan fosil. Suatu keanekaragaman yang sangat luas, dan keanekaragaman yang lebih rendah sekarang ini. Itu merupakan hal bertentangan, dari hal yang Anda perkirakan. Mengapa demikian? Mengapa begitu? Dan mengapa keanekaragaman begitu besar di masa lalu, dibandingkan sekarang ini? Sebagai contoh, satu keseluruhan golongan hewan, reptilia yang menyerupai mamalia.
Suatu golongan sangat besar hewan, lenyap. Hanya ada dalam catatan fosil. Nah, itu sangat menarik. Tetapi saya tidak mau membahasnya secara mendetail, karena takut menimbulkan banyak pertentangan. Tetapi jika kita mengambil golongan hewan bertulang belakang sekarang ini, maka adanya hewan air bertulang belakang, adanya ikan. Adanya hewan setengah darat, setengah air, yang disebut hewan amfibi. Lalu adanya reptilia, lalu adanya mamalia. Nah, di masa lalu, adanya golongan lain, reptilia mamalia, sekarang sudah lenyap. Dan tentunya, dalam masing-masing golongan, adanya keanekaragaman yang sangat besar, yang tidak kita miliki sekarang ini. Jadi ini semakin lama, semakin berkurang. Pertanyaan, mengapa itu menunjukkan urut-urutan yang berlawanan? Pertanyaan yang selanjutnya, jika keperluan evolusi, berlangsung dari makhluk kecil ke makhluk besar, seiring berjalannya waktu. Mengapakah catatan fosil menunjukkan kebalikannya? Apakah itu pertanyaan yang menarik? Tentu saja. Mari kita jelaskan. Ada seorang ilmuwan, namanya Carroll. Dan dia pada dasarnya membuat sebuah hukum, hukum Carroll. Yang menyatakan, evolusi selalu berkembang dari yang kecil kepada yang besar. Tentu saja jika ada perkembangan kehidupan di dalam sebuah kolam kecil berlumpur, itu mesti makhluk bersel tunggal, sekecil itu. Anda tidak berharap kolam kecil berlumpur menghasilkan gajah, itu besar. Jadi, Anda mulai dari kecil, makhluk bersel tunggal, lalu makhluk bersel banyak. Kemudian menjadi makhluk dengan berbagai lapisan berbeda, lapisan tubuh berbeda. Dan pada akhirnya, tiba kepada keadaan kita sekarang. Itu masuk akal menurut logika tersebut. Jadi pada mulanya hanya ada satu sel, kemudian menjadi bola sel, dan bola sel itu berkembang menjadi lekukan. Lalu lekukan itu menjadi semacam tabung, lalu berkembang menjadi tali, tulang belakang. Lalu adanya vertebrata, dan ini berkembang selama jutaan tahun. Lalu adanya makhluk kecil pertama, sebesar sekitar tikus mini. Lalu punya sepatu berwarna pink, saya tidak tahu. Kemudian terus menjadi besar, dan pada akhirnya menjadi hewan yang lebih besar. Jadi, mengapa demikian? Alih-alih melihat urutan di lapisan fosil tua dari makhluk kecil hingga makhluk yang sangat besar akhir-akhir ini, mengapa tidak? Mengapa kita melihat pada dasarnya, segala sesuatu dari permulaan? Segala sesuatunya jauh lebih besar dari yang ada sekarang. Kemudian berkembang menjadi semakin kecil. Ini merupakan kebalikan dari hal yang diperkirakan. Maka ini bukan disebut evolusi, melainkan devolusi. Melainkan devolusi. Nah, ada halaman web, di mana seorang seniman mencoba menangkap hal ini, serealistis mungkin, sesuai sains. Untuk menunjukkan perbedaan ukuran yang ada. Dan ini alamat webnya, boretpanda.com. Dan dia membandingkan 37 perbandingan dari ukuran nenek moyang hewan prasejarah dan kerabat modern mereka. Ini adalah wawancara oleh Roman Uchitel dengan seniman tersebut. Dan saya telah mengambil beberapa gambar dari halaman webnya untuk tujuan pendidikan. Untuk menunjukkan, sesungguhnya apa yang dikatakan oleh sains mengenai perbedaan ukuran. Nah, saya hanya mengambil beberapa saja, tidak 37 gambar. Jadi, mari kita lihat gambar-gambarnya. Di sini ada sejumlah perbandingan ukuran dari hewan sloth, kungkang. Nah, di sana ada kungkang zaman prasejarah, lalu dibandingkan dengan kungkang yang ada sekarang. Apakah ada perbedaan ukuran? Sedikit saja, hahaha. Ada perbedaan ukuran, bukan? Nah, jelaslah jika Anda menemukan fosil kungkang raksasa sebesar ini, maka Anda berkata, "Wah, itu dunia yang berbeda. Apa yang terjadi?" Nah, Anda bisa mengambil apa saja, misalkan dunia serangga. Capung memiliki 2 sayap kaki, mereka datang berterbangan ke sini, mereka tidak akan muat di antara kita, benar. Saya tidak mau tahu tentang laba-laba. Kecoa akan sebesar ini. Jangan bilang tentang laba-laba. Laba-laba pada masa itu akan menganggap Anda sebagai makanan lezat. Baiklah, teman saya ini mengalami fobia serangga.
Nah, itu perbedaan ukurannya. Hal yang menarik ialah, Anda bisa membayangkan, makhluk hidup seperti ini, dengan ukurannya yang sangat besar, terdengar sangat bersifat prasejarah. Bahkan ini belum masuk zaman dinosaurus, saya bahkan tidak akan menunjukkan dinosaurus. Tapi ini adalah zaman dinosaurus, dan ini jutaan tahun silam. Nah, tahukah Anda Martin, mereka menemukan kulitnya, kulit yang masih utuh dari kungkang raksasa, di dalam gua di Amerika Selatan. Itu masih utuh. Ya saya tahu. Beberapa petani benar-benar memakainya di tempat tinggal mereka. Martin, berapa juta tahun lalu hal-hal ini bisa ada, jika bahkan kulitnya masih utuh? Ini tidak mungkin, bahkan jika dibekukan, karena menurut wacana mereka, ini tidak bisa tetap sama, selama jutaan tahun. Ya, pastinya selalu berubah. Sekarang mari kita melihat wombat, semacam beruang kecil. Ini yang berbentuk fosil dari zaman prasejarah, dengan ukurannya yang ada, dibandingkan dengan ini yang ada sekarang. Apakah itu evolusi atau devolusi? Jelas devolusi. Semakin merosot atau berkembang secara ukuran? Jelas tidak berkembang secara ukuran. Ini kemerosotan. Jika Anda lihat ini baru dari dunia hewan. Jadi ketika Alkitab membahas mengenai para raksasa, dan ukuran tempat tidurnya yang besar. Dan orang-orang berkata, wah, tidak mungkin, itu dongeng. Dan mereka menggambarkan para raksasa sebagai Neandertal, manusia gua yang bodoh. Nah, sekarang bayangkan Abraham, dia memiliki tubuh menyerupai malaikat. Itu pada zaman Abraham. Martin, ini sangat menarik. Mungkin kisah di dalam Alkitab, tidaklah menggelikan. Benar, mari kita lihat hewan lainnya. Ini singa. Dan yang ini singa masa prasejarah. Dan ukurannya 2 kali lebih besar dari singa sekarang. Nah, jika Anda melihat singa sebesar itu, pastinya Anda ketakutan, benar. Atau lihat saja orang utan. Ini yang berukuran zaman prasejarah. Jika Anda melihatnya, bukankah itu berukuran raksasa? Ya. Dibandingkan dengan hewan dewasa yang ada sekarang, pastilah itu berukuran raksasa. Jadi, bukan hanya dunia hewan sudah merosot, tetapi umat manusia juga sudah merosot, benar. Tentu saja. Saya mau menanyakan, tadi Anda mengatakan tidak akan menyebutkan mengenai dinosaurus, tetapi saya ingin tahu. Dinosaurus itu sebetulnya masuk golongan hewan apa? Reptilia. Baiklah, dan reptilia yang seperti mamalia itu apa? Ketika Anda mengambil tengkorak mamalia, dan membandingkannya dengan tengkorak reptilia. Foramen di bagian sisi, atau lubang di bagian sisi itu berbeda. Nah, reptilia yang menyerupai mamalia, memiliki 2 ciri tersebut. Sekarang ini, tidak ada lagi, hanya ada satu atau lainnya. Dan ada makhluk berukuran raksasa, yang bisa dibandingkan dengan dinosaurus. Tetapi yang memiliki ciri-ciri yang bisa dibandingkan dengan mamalia. Jadi adanya pencampuran. Nah, saya sebetulnya tidak ingin membahas hal ini, tetapi ketika tulisan Roh Nubuat membahas mengenai spesies yang kacau, maka saya bisa membayangkan, itu merupakan suatu bentuk amalgamasi, pencampuran. Jadi mungkin ada teknologi pada masa itu yang bahkan tidak dapat dipahami oleh gulma, atau baru saja mulai. Di mana kita bisa mencampurkan berbagai makhluk, satu kepada lainnya. Ya, kita sudah melihatnya sekarang. Benar, percobaan itu sedang berlangsung di dunia. Mari, kita kembali kepada perbedaan ukuran, masih ada hal-hal yang menarik. Ini adalah hewan kapibara modern, yang merupakan hewan pengerat sebesar ini. Dan yang itu, rekannya yang ada dalam catatan fosil. Itu nampaknya sebesar ukuran kuda Nil. Ya. Maksud saya, ada kemerosotan sangat besar dalam ukurannya. Atau armadillo, lihat saja adanya perbedaan sangat besar. Saya baru saja kepikiran, pastinya tumbuh-tumbuhan, mesti jauh lebih besar. Segala sesuatunya lebih besar. Pepohonan lebih besar, itu sebabnya kita melihat adanya ladang batu bara yang sangat luas. Itulah sebabnya,
kita memiliki seluruh sumber yang ada, yang kita sebut sebagai bahan bakar fosil. Jadi pastinya ada hutan raksasa, dan sejumlah sangat besar hewan. Beberapa hari yang lalu di Afrika Selatan, kami mengalami gelombang pasang merah yang sangat besar. Dan ribuan ton lobster terdampar di tepi pantai. Dan ribuan ton jumlahnya. Dalam dunia yang berdosa, bayangkan jika terjadi di dunia yang tidak berdosa. Nah, jika lautan tidaklah sedalam seperti yang ada sekarang, maka akan menghasilkan kehidupan di seluruh wilayah yang ada. Dan kebanyakan air yang kita miliki sekarang ini, sesungguhnya ada di bawah lapisan air subterania. Jadi, semua itu telah berubah. Itu berarti keseluruhan wilayah menghasilkan. Dan akan ada jumlah sangat besar dari materi organik. Dan dalam jumlah tak terbatas, di mana sekarang kita memanfaatkannya sebagai bahan bakar fosil. Itu dia, dan itulah sebabnya terdapat ladang minyak sangat luas di dasar lautan. Tepat sekali, tapi itu topik yang berbeda. Jadi, ini perbandingan yang sangat menarik. Di sini ada kuda modern, yang dibandingkan dengan fosil kuda. Ada juga hiu putih modern, yang dibandingkan dengan fosil hiu. Maksud saya, hiu putih besar itu, amat kecil jika dibandingkan dengan yang fosil. Megalodon. Ya, itu menceritakan adanya hal yang berubah drastis. Martin, apakah ini selaras dengan teori evolusi, atau ini selaras dengan kitab suci? 100% dengan kitab suci. Jika evolusi benar, sesungguhnya akan menjadi lebih besar. Ya, akan terjadi yang sebaliknya. Lihat saja bison, semua orang sangat terkesan dengan ukuran bison hari ini. Ini seperti mainan, jika dibandingkan dengan bison prasejarah. Atau buaya, perbedaan ukurannya, ini adalah buaya dewasa. Sekarang, dibandingkan dengan yang Anda temukan dalam catatan fosil. Nah, salah satu ciri mengenai reptil, Martin, mereka terus bertumbuh dalam siklus kehidupannya. Mamalia, hanya bertumbuh hingga mencapai suatu ukuran, dan sesudah itu berhenti. Tetapi reptilia terus bertumbuh. Jadi jika Anda melihat dinosaurus, dan ia keluar dari telur seukuran ini. Itu berarti ketika menetas dari telurnya, ukurannya akan sebesar ayam. Nah, dinosaurus sebesar ayam itu, akan terus bertumbuh selama bertahun-tahun, tanpa henti. Jadi ketika Anda melihat buaya ini dari catatan fosil, mengapa itu sangat besar? Pertama-tama, mereka memiliki lingkungan yang sempurna. Dan kemungkinan makanannya adalah tumbuh-tumbuhan. Ada ceramahnya, Creation to Restoration. Orang-orang bisa menontonnya, coba Anda menaruh linknya. Nah, buaya itu akan terus bertumbuh. Dan jika lingkungannya ideal, maka ukurannya akan sangat besar, dibandingkan yang ada sekarang. Dan dinosaurus akan terus bertumbuh, hingga melebihi ruangan ini. Nah, jika Anda mesti membawanya masuk ke dalam bahtera, apakah Anda akan membawa yang dewasa, atau yang remaja? Yang remaja. Supaya tidak bermasalah. Dan itu membuat bisa lebih dipahami, bahwa narasi bahtera adalah benar. Nah, ada banyak halaman web yang membicarakan mengenai bahtera, dan jumlah hewan yang masuk ke dalamnya. Halaman web menjawab pertanyaan dari kitab Kejadian, coba cek dan lihat saja. Evolusi mengatakan, dinosaurus telah berubah menjadi burung. Apakah itu benar? Nah, itu adalah debat yang sangat menarik. Nah, berdasarkan catatan fosil, di mana terdapat bekas yang disebut bulu. Tetapi kebanyakan para ilmuwan terkenal, contohnya para kurator dari lembaga Smithsonian, akan sangat mentertawakan hal itu, dan berkata, sama sekali tidak ada bukti bahwa burung berkembang dari dinosaurus. Struktur keseluruhannya berbeda. Contohnya ekor dari dinosaurus adalah suatu struktur sangat besar,
yang sama sekali menghilang pada burung. Struktur tulangnya juga amat berbeda. Karena struktur tulang burung adalah ringan dan berongga, dan sangat kuat, meskipun sangat ringan. Keseluruhan fisiologinya juga berbeda. Reptil memiliki paru-paru seperti kantung seperti yang manusia miliki, sedangkan burung memiliki paru-paru yang mengalir. Dan paru-paru burung dirancang untuk menyerap oksigen dalam cara masuk dan cara keluar. Dan adanya pertukaran berlawanan arah antara darah dan aliran udara. Itulah sebabnya burung bisa terbang dalam ketinggian yang sangat tinggi. Sedangkan Anda akan memakai tabung oksigen di puncak Gunung Everest dengan nafas tersengal-sengal. Sementara angsa-angsa akan terbang melintas di atas Anda. Dan Anda bertanya-tanya, wah, kenapa mereka bisa? Karena sistemnya yang efisien. Jadi keseluruhan fisiologi berbeda, juga anatominya, struktur keseluruhan kakinya juga berbeda. Dan bagaimana yang satu dapat berevolusi dari yang lain sangatlah tidak mungkin. Baiklah, tetapi adanya pertanyaan dari orang-orang, jadi kapan dinosaurus itu hidup? Nah, apakah mereka benar-benar punah? Ada mitologi tentang manusia yang hidup berdampingan dengan dinosaurus. Jika Anda mengambil batu IKEA misalnya, ada gambar pada batu IKEA yang berasal dari Amerika Selatan. Di mana ada manusia dan dinosaurus tinggal bersama-sama. Ada kisah dalam hutan Afrika mengenai dinosaurus. Dan jika Anda menunjukkan gambar beruang kepada penduduk asli, misalnya di Afrika, mereka tidak mengetahuinya. Tetapi ketika Anda menunjukkan gambar dinosaurus, mereka mengenalnya. Jadi apakah mereka ada di Bahtera? Bagaimana dengan mitos naga? Jika Anda membaca mitosnya, beberapa di antaranya memang merupakan kisah sejarah, hal yang pernah terjadi, dan mereka menggambarkan dinosaurus. Jadi dinosaurus kemungkinannya memang ada, dan bekas-bekasnya bisa jadi masih ada hingga sekarang, di beberapa kawasan. Tetapi secara umum, mereka sudah punah karena perburuan. Contohnya, singa. Jika Anda menggali relief Asyur, Anda akan menemukan gambaran perburuan singa. Tetapi orang berkata, wah, tidak ada singa, karena memang sekarang tidak ada lagi singa. Mengapa? Karena sudah punah disebabkan perburuan. Jika Anda mengambil badak, badak hitam Afrika, sudah sangat dekat kepada kepunahan. Jadi dalam waktu 100 tahun dari sekarang, Anda akan menemukan fosilnya saja, dan menganggapnya sudah berumur jutaan tahun. Baiklah, jadi kita sudah melihat dua pertanyaan pertama, urut-urutan yang berlawanan. Dan menanyai diri kita sendiri, apakah ini selaras kepada penciptaan atau evolusi? Mari kita lanjut dengan pertanyaan lainnya. Pertanyaan nomor 3, seleksi alam bekerja dengan menghilangkan varian yang lebih lemah. Jadi bagaimana mekanisme yang bekerja dengan pengurangan, menciptakan lebih banyak keanekaragaman? Itu pertanyaan sangat penting, karena jika Anda dihadapkan kepada dua pilihan. Dan yang menempatkan dua pilihan itu kepada tekanan lingkungan. Dan yang satu lebih cocok dibandingkan lainnya, untuk cocok dalam lingkungan khusus itu. Maka yang satu bertahan hidup, dan yang lainnya punah. Itu adalah pengurangan. Anda mulai dengan dua pilihan, tetapi berakhir dengan satu pilihan. Jadi bagaimana suatu sistem yang bekerja dalam pengurangan, menghasilkan penggandaan? Jadi Anda mesti menduplikasikannya dalam ribuan wilayah. Tetapi kehidupan tidaklah berjalan seperti itu. Jika ada kehidupan yang berkembang di sini, maka Anda mesti menjadikannya dalil, kesempatannya terjadi dalam ribuan tempat, agar tetap ada keanekaragaman. Jadi, itu adalah poin menarik, Anda bekerja dengan mekanisme pengurangan, guna menciptakan penambahan. Yang merupakan hal yang paling tidak masuk akal, tetapi nanti kita akan menelitinya. Pertanyaan lain yang muncul, mengapa film besar dari biome semuanya muncul secara bersamaan dalam catatan fosil?
Dalam catatan paling tua catatan fosil, yaitu dalam ledakan Kambrian, ketika seharusnya mereka mesti berevolusi secara bertahap. Nah, coba pikirkan saja. Kita diberitahu oleh teori evolusi, bahwa kehidupan berkembang. Kemudian selama jutaan tahun, kehidupan itu berubah. Nah, filum itu adalah kategori sangat besar dari hewan. Dan hanya sedikit filum di bumi. Kemudian Anda membagi filum itu ke dalam kategori bagian. Seperti contohnya, Anda masuk kepada golongan mamalia. Tetapi Anda masuk golongan filum chordata, yang juga mencakup semua makhluk yang memiliki tulang belakang, seperti ikan, reptil, katak. Semuanya masuk golongan chordata, tetapi juga mencakup banyak organisme laut yang tidak memiliki tulang belakang, tetapi hanya seperti tongkat korda di belakang sistem mereka. Jadi semua makhluk hidup ini termasuk, entah vertebrata, yang merupakan bagian dari golongan chordata. Jadi chordata adalah kelompok sangat besar, yang disebut filum. Filum lainnya yang ada ialah moluska, yaitu mencakup semua siput yang merayap di tanah. Semua keong yang ada di laut. Semua organisme yang memiliki cangkang, semuanya itu adalah moluska. Mencakup juga cumi-cumi dan gurita. Jadi keanekaragaman sangat besar dalam filum. Filum adalah golongan hewan yang sangat besar. Lalu ada hewan yang berkaki bersendi, yaitu dengan kerangka ekso dan bukannya kerangka indo. Ini mencakup serangga, kepiting, dan semuanya yang memiliki kaki bersendi, dan seterusnya. Itu merupakan golongan hewan yang sangat besar. Nah Martin, jika evolusi itu benar, dan kehidupan dimulai dari sel tunggal, yang terus berkembang menjadi organisme berbeda, dan akhirnya ada kumpulan sel, dan berkembang menjadi sebuah struktur. Untuk memperkembang golongan berbeda, seperti moluska dan chordata. Atau arthropoda, hewan berkaki bersendi, atau golongan sangat besar makhluk hidup, mesti memerlukan perkembangan selama jutaan tahun. Bagaimana kalau saya berkata, semua itu ada dari permulaannya? Apakah itu membuat Anda sangat kaget? Tentunya demikian, bukan? Nah, apakah para ilmuwan mengetahui hal ini? Nanti kita akan menelitinya. Jawabannya ialah, iya. Jadi ini adalah pertanyaan besar. Bagaimana mungkin, jika evolusi itu benar, bahwa semua filum itu telah muncul di fosil batu karang paling tua? Secara bersama-sama, Menyeluruh. jika mereka berkata, contohnya, fosil ini berumur 20 juta tahun. Tetapi dalam periode yang sama itu, terdapat fosil lainnya, yang mungkin bisa lebih tua. Lebih tua dari 20 juta tahun. Fosil Kambrian adalah 600 juta tahun. Itu tidak masuk akal, seharusnya ada periode transisi. Benar. Pertanyaan lainnya, mengapa kita harus mendalilkan keseimbangan bersela untuk menjelaskan kurangnya perantara fosil? Ketika paham lambat laun merupakan satu-satunya penjelasan masuk akal untuk catatan fosil evolusi. Nah, coba saya jelaskan secara sederhana. Keseimbangan bersela versus gradualisme, perlahan-lahan. Nah, gradualisme, perlahan-lahan, pada dasarnya adalah paham Darwin. Darwin membuat dalil, suatu jenis secara perlahan-lahan berkembang menjadi jenis lainnya dalam jangka sangat panjang. Itu satu-satunya cara menerangkan evolusi yang bisa diterima akal. Perubahan lamban, melalui mutasi yang terus terbentuk, sepanjang periode waktu yang sangat panjang. Tetapi dalam kenyataan yang ada, gradualisme, perlahan-lahan, tidaklah dihasilkan oleh catatan fosil.
Karena semua film sudah ada dari permulaannya, jadi bagaimana Anda menjelaskannya? Nah, Anda tiba dengan solusi, yakni keseimbangan bersela. Itu artinya tentu saja pasti ada waktu tanpa perubahan, keseimbangan, dan kemudian diselingi perubahan cepat yang tiba-tiba. Begitu cepat, sehingga Anda tidak bisa mengambil transisi dalam catatan fosil. Mengapa mereka mesti melakukan hal itu? Karena mereka tidak bisa menjelaskan, mengapa semuanya terjadi secara bersamaan. Dan karena tidak adanya transisi. Mengapa tidak adanya rantai terputus, Anda tidak bisa menemukannya. Benar. Jadi, dengan mengetahui hal ini menjadi masalah dalam catatan fosil, para ilmuwan membuat keseimbangan bersela. Teori Big Bang, ledakan dahsyat. Benar. Dan Stephen Jay Gould adalah orang yang memunculkan pemikiran, guna menjelaskan kekurangan fosil tahap pertengahan. Guna menjelaskan kenyataan, bahwa semuanya ada dalam waktu bersamaan. Jadi Martin, jika mereka harus membuat dalil, seperti keseimbangan bersela. Apakah karena itu, mereka sedang mengakui bahwa catatan fosil tidak mendukung gradualisme, perlahan-lahan? Pastinya. Nah, saya dulunya seorang penganut teori evolusi. Dan saya juga penganut paham keseimbangan bersela. Mengapa? Karena Anda tidak bisa menerangkan bagian lainnya. Karena tidak ada pilihan lainnya. Jika Anda mau tetap menjadi penganut evolusi, maka Anda mesti menjadi penganut paham keseimbangan bersela. Jadi, ketika Anda menjadi penganut paham keseimbangan bersela. Coba katakan lagi, itu lucu, jangan dipotong, hahaha. Paham keseimbangan bersela. Sepertinya saya bisa. Anda bisa. Baiklah, apakah mereka juga meyakini bahwa manusia juga diciptakan seperti itu, secara tiba-tiba ada? Secara tiba-tiba ada, tetapi tahap pertengahannya tidak ada. Karena mereka tidak bisa menemukan rantai yang terhilang. Ya, tidak ada. Jadi, ini merupakan keseluruhan poinnya. Dan ada pertanyaan lainnya. Keseimbangan bersela itu ada, karena segala sesuatunya sudah ada dalam catatan fosil. Apa perbedaan bawaan antara paham keseimbangan bersela dan penciptaan? Tidak ada. Satu-satunya perbedaan ialah, yang satunya memiliki Allah, dan yang lainnya tidak memiliki Allah. Tadi saya ingin berkata, adanya pencipta di satu paham, dan di paham lainnya secara kebetulan. Benar. Jadi, ingin menyangkali pencipta, saya mesti menjadi penganut paham keseimbangan bersela. Itu sebetulnya suatu hal yang bertentangan, karena Anda mesti memiliki keyakinan yang sama. Benar. Jadi penganut paham keseimbangan bersela, harus meyakini evolusi yang cepat. Sedemikian cepat, sehingga segala sesuatunya ada dalam waktu bersamaan. Tepat sekali, Allah menciptakan segala sesuatunya. Martin, tidak ada ruang untuk jejak ilahi dalam masalah ini. Anda paham masalahnya? Baiklah, jadi kita memiliki tugas dalam menyebarkan pekabaran 3 malaikat. Dalam pekabaran 3 malaikat, pekabaran malaikat pertama adalah mengenai penyembahan. Sembahlah Allah yang menciptakan. Apakah ini merupakan sebuah sistem penyembahan? Tentu saja. Jadi apa yang Anda sembah? Di sini Anda menyembah kekuatan alam yang ada guna menghasilkan mukjizat. Segala sesuatunya ada dalam waktu bersamaan. Jadi Anda menggantikan Allah pencipta dengan ibu bumi. Menggantikannya dengan ibu bumi atau ibu alam. Jadi kenyataan yang ada, jika Anda seorang penganut keseimbangan bersela, maka Anda adalah penyembah gaya. Anda hanya tidak ingin dinamai demikian. Dan hal itu lebih masuk akal bagi penganut paham evolusi, karena mereka tidak bisa menjelaskan gradualisme, perlahan-lahan. Benar, karena ini tidak ada dalam catatan fosil. Dan Darwin sendiri mengakui bahwa ini merupakan cacat dalam teorinya. Dan agar menghilangkan cacat itu, maka dimasukkan paham keseimbangan bersela. Itu kenyataannya. Mari kita beralih ke pertanyaan lainnya. Jika seleksi alam bekerja dalam tingkatan fenotip dan bukan dalam tingkatan genotip, maka bagaimana gen, mitosis dan meiosis,
dengan mekanismenya yang rumit dan sangat akurat dengan transfer gennya, berevolusi. Itu harus melalui kesempatan acak. Wah, ini sangat padat. Jadi kita mesti menjabarkannya dengan memakai gambar-gambar. Mari kita lihat. Itu tentunya, satu pertanyaan yang saya tuliskan di papan tulis. Karena evolusi keperluan mesti bekerja dengan hal fisik yang ada. Kelangsungan hidup yang terkuat. Dua hal yang Anda bandingkan, yaitu yang tidak begitu cocok dan yang cocok, harus secara fisik ada. Benar, tidak boleh ada yang hilang. Benar, jika harus ada secara fisik, pertanyaan yang jelas adalah, bagaimana hal-hal itu bisa ada? Anda paham, kita menjabarkannya lebih lanjut. Jadi fenotip, merupakan hal fisik yang ada. Yang bisa Anda lihat. Jadi Martin, ketika saya mesti menjelaskan fenotip Anda, saya akan menggambarkan seperti apa Anda itu. Tapi karena saya agak bandel, saya tidak akan melakukan itu. Wah, ini pasti mengenai rambut saya, hahaha. Mungkin. Nah, jika Anda yang mesti menggambarkan mengenai saya, maka Anda mesti mencari-carinya. Kenyataan yang ada, saya lebih tinggi dari Anda. Ya. Dan karena saya sudah tua, saya tidak bisa berlari secepat Anda. Tetapi ketika saya masih muda, saya mungkin bisa berlari lebih cepat, karena kaki saya lebih panjang. Jadi dalam situasi melarikan diri, di semak-semak di Afrika, saya akan lebih cepat berlari, Anda akan menjadi mangsanya. Saya akan menjadi yang bertahan hidup dari yang terkuat, Anda akan menjadi yang terkuat dan saya tidak. Apa yang menentukan fenotip Anda? Gen Anda. Ya, gen Anda yang menentukan fenotip Anda. Tapi gen itu sama seperti informasi yang dipindahkan ke dalam fenotip Anda. Tetapi evolusi tidak bisa melakukan apapun kepada genotip Anda. Itu hanya dapat menguji kemampuan apa yang sebenarnya merupakan hasil dari Anda. Bisakah Anda berlari lebih kencang dari saya? Itu yang menjadi pertanyaannya. Tetapi Anda juga bisa melihat itu berdasarkan fenotipe. Baiklah, jadi ketika adanya tekanan selektif, apapun itu, sebut saja perubahan iklim, yang menjadi tekanan yang selektif. Di mana sekarang cuaca menjadi lebih hangat. Dan satu makhluk kegerahan karena bulunya yang tebal, sedangkan lainnya memiliki bulu yang lebih tipis. Itu yang disebut perbedaan fenotip. Makhluk yang lebih memiliki kesempatan bertahan hidup dalam gelombang panas, adalah yang memiliki bulu yang lebih tipis. Sehingga bisa menghindari gelombang panas dengan lebih mudah, benar. Baiklah, itulah cara menanganinya. Itu adalah fenotip. Bagaimana gen bisa ada? Seleksi alam tidak bisa bekerja memakai huruf-huruf dan angka-angka, karena mereka belum menghasilkan apapun. Huruf-huruf dan angka-angka harus ada secara kebetulan. Jadi, garis mendasarnya adalah, seleksi alam hanya bekerja dalam tahap fenotip, dan bukannya dalam tahap genotip. Jadi, bagaimana genotip yang hanya bisa diuji kemampuannya, jika sudah menghasilkan fenotip? Bagaimana munculnya? Atau bagaimana mengenai proses-proses untuk memindahkan gen kepada generasi yang selanjutnya? Atau untuk memperbanyak sel, yaitu mitosis. Atau proses untuk membawakan kepada generasi yang selanjutnya, yakni meiosis. Dengan semua mekanismenya yang sangat rumit dari pemindahan gen, bagaimana semua itu bisa jadi? Seperti yang tadi Anda katakan, secara kebetulan. Jadi ini mesti terjadi secara acak dan kebetulan. Sesuatu secara kebetulan, bekerja dan menghasilkan fenotip yang berhasil. Satu gen tidak akan pernah melakukannya. Untuk membuat Anda menjadi fenotip yang berhasil, memerlukan jutaan gen. Tepat sekali. Jadi, kita sedang bergerak ke wilayah iman, jika membahas hal ini. Tepat sekali, itu yang baru mau saya katakan, ini haruslah tentang agama. Anda mesti memiliki suatu iman, ini terjadi secara kebetulan.
Benar. Nomor 7, proses pindah silang selama meiosis. Itu adalah saat ketika gen memindahkan informasi. Tetapi informasi itu mesti pertama-tama menghasilkan suatu keturunan sebelum dapat diuji. Seleksi alam hanya bekerja jika benda-bendanya sudah ada. Sedangkan di sini kita berurusan dengan angka-angka. Jadi, bagaimana mekanisme sangat canggih seperti itu, yang memerlukan ketepatan mutlak, bagaimana bisa jadi? Bagaimana seleksi alam menghadirkan hal ini, jika hanya bekerja dalam tahap fenotip? Jawabannya adalah, secara kebetulan. Dan sekarang menjadi suatu iman. Itulah sebabnya saya katakan, dengan iman. Nah, ketika saya tiba dalam poin ini, dalam diskusi pada waktu itu, salah satu mahasiswa berdiri bangkit dan berkata, jadi, Anda memberitahu saya bahwa ini sesungguhnya sebuah agama. Dan saya ditipu untuk menyerahkan agama saya. Dan ini menimbulkan ledakan amarah. Dan apakah Anda mengetahui, apakah mahasiswa itu kembali kepada agama? Mahasiswa itu, sesungguhnya, tanpa sepengetahuan saya, adalah seorang penganut Advent. Dan bertahun-tahun kemudian, saya menerima sebuah pesan. Bahwa orang ini, mendengar saya sebagai seorang dosen. Telah mengubah pendapat saya mengenai evolusi, dan dia tidak bisa mempercayainya. Dan saya pikir, mahasiswi ini menikah dengan seorang pendeta. Jadi saya meminta maaf padanya, untuk sikap kasar saya kepadanya di kelas. Saya pikir, adanya orang-orang mendengar kesaksian Anda, akan menghargai jawaban ini. Dan pertanyaan selanjutnya, bagaimana kita bisa menjelaskan evolusi dari dua jenis kelamin? Dengan perbedaan anatomi yang seimbang. Ketika satu-satunya hasil dari penggabungan meningkatkan keanekaragaman dalam keturunan, yang terpengaruh oleh seleksi, tetapi bukan sebagai penyebab. Coba saya jelaskan, Martin. Agar seleksi alam memiliki sesuatu untuk dikerjakan, harus ada keragaman. Ya. Nah, kita sudah melihat, seleksi alam, sesungguhnya mengurangi keanekaragaman. Ya. Jadi ini merupakan mekanisme yang membuat hal semakin berkurang. Jadi bagaimana bisa kita memuaskan kelaparannya untuk keanekaragaman? Anda bisa memahami. Jadi kaum penganut evolusi memiliki suatu penjelasan. Kata mereka, kenyataan adanya pemindahan gen, antara laki-laki dan perempuan, menghasilkan keanekaragaman sangat luas. Dan keragaman tersebut kemudian harus dimasukkan ke dalam fenotipe yang sebenarnya sedikit berbeda dengan keturunannya. Jadi, ketika Anda memiliki anak-anak, mereka tidak semuanya mirip. Ada keanekaragaman, karena ada pertukaran materi genetika. Tetapi itu tidak menjelaskan, dari mana asalnya dua jenis kelamin, yang menghasilkan keanekaragaman. Juga tidak bisa menjelaskan kerumitan mutlak dari mekanisme yang diperlukan dalam menghasilkan keturunan dalam dua jenis kelamin. Dua jenis kelamin itu bisa menghasilkan sesuatu. Benar. Juga tidak menjelaskan mengapa ada perbedaan anatomis antara laki-laki dan perempuan untuk mewujudkan hal ini pada mulanya. Juga tidak bisa menjelaskan bagaimana sel-sel berbeda bisa bersatu untuk menghasilkan keanekaragaman dalam keturunannya. Dengan penyatuan sel kelamin jantan dan betina, yang sekarang harus mencampurkan informasi genetikanya. Yang kemudian masih mengolahnya untuk generasi yang selanjutnya. Yang kemudian menghasilkan fenotip, yang bisa dipengaruhi oleh seleksi alam, dan semuanya terjadi secara kebetulan. Tepat sekali, tidaklah mungkin menerangkan hal ini dengan cara lain. Baiklah, dan Allah berkata, Dia menciptakan laki-laki dan perempuan, titik. Nah, apa yang menciptakan jantan dan betina dalam skenario evolusi? Kebetulan. Apakah itu iman? Tentu saja, karena Anda tidak bisa membuktikannya. Ini adalah agama. Tetapi ini merupakan satu-satunya hal yang menjelaskan dari mana keanekaragaman itu berasal. Yang Anda perlukan guna memuaskan kelaparan binatang ini, yang disebut sebagai seleksi alam. Bukankah menyedihkan ini merupakan wacana, di mana seluruh dunia sedang diajari? Nah, jika Anda merenungkannya,
dan menyadari bahwa Allah menciptakan laki-laki dan perempuan. Saya tidak akan membahasnya, tetapi apa yang bisa menyadarkan kita? Tepat sekali, Anda bisa merenungkan, siapa Anda diri Anda? Tepat sekali, tetapi kita tidak akan membahasnya. Bukan bagian dari pembahasan ini. Jadi, Martin, ada masalah lainnya dengan skenario evolusi. Nomor 1, Anda mesti membuat dalil, dari mana materi itu berasal. Karena Anda adalah makhluk fisik, benar. Ya. Dan saya hanya menerima begitu saja bahwa semuanya ada. Apakah saya hasil dari Big Bang? Nanti kita akan membahasnya. Jadi Anda mesti membuat dalil, asal mula materi, dari mana asalnya. Tidak hanya sekedar evolusi dari satu jenis hewan ke jenis hewan lainnya, tetapi juga melampaui semua sains. Nah, berapa banyak artikel ulasan rekan sejawat, mesti ada di dunia, guna meliput semua aspek tadi. Jutaan. Dan semuanya dalil. Jadi, kita mencari materi gelap, karena kita mesti membuat dalil, itu ada di sana. Bahkan ketika Anda tidak menemukannya, bukan. Jadi asal mula materi, dari mana asalnya? Asal mula kode genetika, ini mesti menjadi peristiwa kebetulan yang sangat luas. Yang harus menyediakan segala sesuatu yang Anda perlukan. Ini menyediakan materi bagi segala hal, yang dipakai dalam kehidupan fisik, ini menyediakan keanekaragaman genetika. Kode genetika menyatukan materi membentuk satu hal yang ada. Benar. Kemudian Anda mesti menjelaskan suatu hal yang disebut ilmuwan sebagai kerumitan tak tersederhanakan. Kerumitan tak tersederhanakan berarti, hal yang Anda bicarakan itu, tidak bisa berevolusi dengan berjalannya waktu. Karena hal-hal itu begitu kompleks, dan hanya bekerja jika segala sesuatunya digabungkan, dan semuanya mesti ada, agar bisa bekerja, kita akan melihat contohnya. Jadi ini adalah kerumitan tak tersederhanakan. Misalkan saja jam tangan saya, ambil saja satu komponennya, saya mengambil satu gelinding, dan membuangnya. Jam tangan saya tidak jalan, karena memerlukan komponen itu. Tetapi juga diperlukan komponen lainnya yang ada dalam jam, dan jika saya mengambil satu saja komponen, maka jam tangan saya tidak akan bekerja. Ini adalah kerumitan tak tersederhanakan. Apapun yang ada di situ, harus ada di situ. Jadi beberapa hal kerumitan tak tersederhanakan, bagaimana mereka berkembang? Karena saya tidak bisa membuat jam tangan saya, sedikit demi sedikit. Saya tidak bisa melempar sebuah roda gigi ke sana, lalu komponen lain dan komponen lain lagi. Sampai saya melempar semua komponen yang diperlukan untuk jam tangan saya ke atas meja. Bagaimana itu bisa menyatu jika tidak ada perancangnya? Semuanya benar-benar longgar dan di mana-mana. Dan masalahnya Martin, kita tidak mungkin menyebutkan perancangnya. Jadi mereka harus menemukan solusi untuk hal ini. Perancangnya harus disingkirkan. Tidak ada ruang bagi jejak ilahi. Itu yang mereka katakan. Dan mereka adalah para penganut evolusi. Mereka meyakini kerumitan tak tersederhanakan, tanpa meyakini adanya perancang. Perancang mereka pasti disebut kebetulan. Jadi Allah mereka adalah kebetulan. Ini adalah agama. Belum lagi membicarakan mengenai banjir universal, seperti yang diceritakan di dalam Alkitab. Kita mesti meneliti beberapa topik ini. Jadi, ini baru pendahuluan saja, Martin. Bagus. Saya yakin, orang-orang akan bersemangat menonton pembahasan yang selanjutnya. Jadi, pada dasarnya, hal yang kita katakan, apapun dari topik ini. Jika Anda ingin menghilangkan peranan Allah, maka Anda sedang berpindah ke wilayah iman. Hanya itu saja, tidak ada kemungkinan lain. Tidak ada kemungkinan lain. Lalu menganut agama yang berdasarkan keyakinan, yang disebut sebagai sains. Dan itu bertentangan dengan apa yang dikatakan firman, pasti demikian, karena tidak dapat bertahan. Jadi, jika Anda ingin mengawinkan apa yang dikatakan oleh firman dengan, sebut saja evolusi teistik, maka Anda memiliki percampuran antara kebenaran dan dugaan yang akan menjadi kesalahan. Mari kita meneliti asal mula materi, dan lanjut pembahasan kita dalam episode selanjutnya,
supaya kita mendapat gambaran keseluruhannya. Tepat sekali, seperti mendapat teka-teki keseluruhannya. Mari kita melihat asal mula materi. Apa yang dikatakan Alkitab, dari mana materi berasal? Allah berfirman, maka jadilah. Dari suara Allah. Hanya dengan firman Tuhan, maka terciptalah langit dan bumi. Maka Allah berfirman dan jadilah. Dan dengan firman itu Anda hidup, bukan hanya oleh roti saja. Benar. Nah, siapa yang mencetuskan teori Big Bang, ledakan dahsyat, itu adalah Jesuit, Martin. Kaum Jesuit yang menyebut Alkitab, khususnya versi Alkitab King James, mereka menyebutnya sebagai ular berbisa. Dan ingin menyambarnya di ekornya, sama seperti ular Musa dan memusnahkannya. Tetapi, mereka belum dapat memusnahkannya. Tetapi mereka mengupayakannya sangat keras, dalam tahap pembelajaran melawan pembelajaran, yaitu di universitas. Mari kita melihat bagaimana ilmuwan cemerlang menanggapi dalam menjawab hal ini. Ini dia seorang fisikawan dan namanya adalah Lawrence Krauss. Dia adalah seorang ahli fisika kuantum. Fisika kuantum sebenarnya sangat menarik, karena menggabungkan antara mistisisme dan realita. Jadi ini merupakan pencampuran agama dan sains. Iya, karena tidak ada pilihan lainnya. Karena adanya hal-hal yang tidak bisa dijelaskan, sehingga memerlukan jawaban mistis. Sehingga mereka memberi nama, yang terdengar sangat pandai. Ya. Jadi, marilah kita melihat artikel yang dia siarkan di tahun 2010, dan yang merupakan landasan dari asal mula segala sesuatunya. Bagaimana mendapatkan suatu hal, yakni, alam semesta, dari ketiadaan. Kedengarannya tidak asing lagi. Tuhan menciptakan segala sesuatu dari ketiadaan. Fisika kuantum tiba dengan solusi yang tepat sama. Ketika kita kembali ke arah waktu, kita tiba di suatu titik, di mana segala sesuatu dimulai. Suatu titik yang disebut oleh sains modern sebagai ledakan dahsyat. Kaum Jesuitlah yang membuat frase itu. Para ilmuwan sangat mengetahui. Ini kedengarannya sangat ilmiah. Dan saya yakin, adanya ribuan makalah yang direview rekan sejawat, yang mendukung hal yang dikatakannya. Para ilmuwan memiliki pemahaman yang luar biasa tentang apa yang terjadi sepersekian miliar detik setelah ledakan dahsyat. Ini tentunya menimbulkan pertanyaan, apa yang terjadi sebelum adanya ledakan dahsyat? Tapi kita memiliki pemahaman yang luar biasa tentang apa yang terjadi sepersekian miliar detik setelah ledakan dahsyat. Tetapi sebelum itu, kita mesti memiliki iman. Mari kita lihat apa yang dikatakannya. Ahli fisika Lawrence Krauss menunjukkan bahwa jawabannya ialah tidak ada. Dan di bawah pemahaman fisika yang ada sekarang, dan yang berlawanan kepada logika tradisional. Tidak hanya mungkin terjadi bahwa kita mendapatkan sesuatu dari ketiadaan ini sama sekali hal tak terhindarkan secara mutlak. Ini adalah posisi dari sains modern. Segala sesuatu diciptakan dari ketiadaan. Dan kita memiliki pemahaman yang luar biasa tentang apa yang terjadi sepersekian miliar detik ketika tidak ada yang meledak, yaitu segalanya. Segala sesuatu yang Anda lihat sekarang ini, kami mempelajarinya. Dan kami menjelaskannya, dan memakai teori evolusi, seperti yang kita bahas sekarang. Dan kami tahu, seperti apa kelihatannya sekarang, tetapi terdiri dari apa sebelum hal itu, tidak ada. Bolehkah saya menanyai Anda, sebagai orang yang tidak berkecimpung dalam bidang ini? Anda hanya dididik dalam buku-buku, dan mengedit dan pembukuan, dan hal-hal seperti itu. Jika Anda harus melakukan pembukuan tentang apa yang terjadi sepersekian miliar detik setelah tidak ada yang meledak, apa yang akan Anda simpulkan ketika tidak ada yang meledak? Tidak ada, benar? Tepat sekali. Tetapi kenyataannya, kita mendapatkan segala sesuatunya. Jadi pembukuan Anda hanya dimulai ketika segala sesuatu meledak. Itu tidak akan seimbang. Baiklah, jadi tidak ada ledakan,
tetapi menciptakan segala sesuatunya. Apakah itu iman? Tentu saja. Seberapa besar iman yang Anda butuhkan, untuk percaya bahwa tidak ada yang bisa dilakukan, bahwa tidak ada yang meledak dan menciptakan segala sesuatu? Anda harus memiliki 100% iman di dalamnya. Baiklah, apa yang dihilangkannya? Allah. Allah. Kita selalu kembali kepada poin itu, setiap saat. Jadi, Martin, ketika kita melihat alam semesta, ketika kita melihat awan debu yang sangat luas, mereka berasal dari ketiadaan. Dan awan-awan yang luas dari ketiadaan ini meluas menjadi segalanya. Dan jika terjadi ledakan, semuanya akan padam secara terpusat dari titik pusat. Jadi, mereka mengatakan bahwa alam semesta mengembang karena alam semesta meledak. Kemudian pada tahap tertentu, alam semesta akan kembali ke bentuk semula karena apa yang mereka sebut sebagai gravitasi. Dan itu akan meledak. Benar. Nah, di sini ada masalah besar. Kekuatan gravitasi tidak akan pernah bisa mengumpulkan segala sesuatu kembali ke tempatnya, apalagi sampai runtuh. Lalu bagaimana cara menghasilkan benda-benda seperti bintang-bintang? Dan jika tidak ada ledakan, pada dasarnya, Anda tidak memiliki apapun. Namun sebenarnya mereka tidak benar-benar tidak memiliki apa-apa, mereka memiliki proton yang merupakan partikel terkecil dalam atom hidrogen. Adanya proton, mereka tidak mengatakan dari mana asal mula proton. Jika Anda memecahkannya, proton itu terdiri dari kuark, dan ada 3 kuark. Nah, mereka hanya bisa ada bertiga. Jika Anda menghilangkan salah satu, maka 2 kuark yang lainnya akan secara tiba-tiba memiliki penggantinya. Dari mana itu berasal? Dari ketiadaan, dan yang satu itu akan segera menyertakan 2 kuark kepada dirinya. Karena kuark tidak pernah ada dalam 1, harus ada dalam 3. Jadi, segala sesuatunya harus secara tiba-tiba menjadi ada dari ketiadaan, karena diminta untuk menjadi sesuatu. Nah, hal itu membuat saya memikirkan hal lainnya, ketika harus ada 3 unsur setiap saat. Ya, tetapi jangan pergi ke situ, Martin. Anda akan membuat kehebohan, Anda seorang yang sering membuat heboh, Anda tahu itu. Pemikiran keseluruhan, bahwa segala sesuatu bersatu membentuk bintang-bintang. Mereka menyadari, bahwa Anda tidak bisa menyatukan segalanya membentuk bintang. Karena ketika saya meniup balon, dan gas menghilang. Berapa banyak kemungkinan, saya bisa kembali memasukkan gas ke dalam balon? 0. Nah, mereka mesti membuatnya sebagai dalil. Bukan hanya itu harus runtuh dalam dirinya sendiri, dan menciptakan bintang. Kemudian mesti ada fusi nuklir di dalam bintang itu, sehingga hanya dari gas dan proton, mereka bisa mendorongnya bersama-sama. Dan membuat atom lainnya yang diperlukan untuk menciptakan kehidupan. Tetapi kemudian mereka mesti pergi ke lingkungan. Sehingga bintang itu mesti meledak dalam peristiwa supernova, meledaknya bintang. Guna menciptakan materi lainnya, yang diperlukan untuk kehidupan. Dan setelah cukup terakumulasi, maka itu akan membentuk suatu kesatuan, maka didapatlah planet bumi. Maka Anda mendapatkan keadaan yang cocok, dan membuat kehidupan berevolusi di bumi. Karena Anda mesti menjelaskan dari ketiadaan lalu meledak, dan menciptakan segala sesuatunya. Bagaimana Anda bisa mendapatkan dari ketiadaan dan menjadi diri Anda? Apakah ini suatu agama? Saya pikir, ini agama yang sulit. Tetapi ini memang agama. Jadi, ini adalah teori Big Bang, ledakan dahsyat. Dan yang menentangnya ialah. Nah, sekarang Anda memiliki materi. Sekarang Anda mesti mentransform materi, yang berasal dari ketiadaan dan menjadi sesuatu. Dan kemudian Anda harus memulai proses evolusi sehingga Anda dapat menciptakan filsuf. Yang berpendapat tentang bagaimana ketiadaan meledak dan menciptakan segalanya. Dan seluruh dunia, dipenuhi filsuf-filsuf, dan menyebutnya sebagai sains. Itu dia, dan seluruh dunia, sedang diajari hal ini. Saya pikir jika saya ingat dengan benar, adanya orang yang menyebutkan, memang ada ledakan dahsyat, tapi itu ketika Allah berbicara. Anda benar, Allah berbicara dan terjadilah ledakan dahsyat. Dan segala sesuatunya ada, tidak berbentuk dan kosong, lalu Allah mengaturnya. Kenyataan bahwa Allah yang mengaturnya, adalah berlawanan kepada hukum termodinamika. Karena termodinamika mengatakan bahwa segala sesuatu akan memburuk dari sistem yang teratur menjadi tidak teratur. Itu adalah hukum yang konstan, dan evolusi harus melanggar hukum tersebut. Jadi,
Di dalam hukum tersebut mereka menciptakan kantong-kantong ketertiban untuk menghindari hukum. Martin, ini adalah topik yang sangat mendalam dan kita bisa terus mendiskusikannya sepanjang masa. Saya rasa kita harus beristirahat sejenak di sini dan kemudian kembali lagi dan melihat sisi lain dari masalah ini. Bagaimana menurut Anda? Saya pikir itu akan luar biasa. Saya pikir ada banyak hal yang bisa dipelajari oleh orang-orang dari episode ini, dan kita akan melanjutkannya lagi di episode berikutnya. Mari kita lanjutkan di episode berikutnya. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, kami diperhadapkan dengan berbagai sistem keagamaan di dunia. Dan sains, khususnya aspek-aspek khusus dari sains, menjadi sebuah agama. Dan kita mesti memilih, hari-hari ini, siapa yang akan kami layani. Tolonglah kami dalam mengambil pilihan yang benar, dan tidak hanya melihat kepada sains, melainkan juga melihat bukti-bukti lainnya. Inilah doa kami, di dalam nama Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Diproduksi oleh Clash of Minds. Menampilkan pembicara, Walter Veith dan Martin Smith. Ucapan terima kasih yang tulus untuk dorongan semangat, doa-doa dan sumbangan finansial melimpah. Untuk detail kontak. Kami memuji Juru Selamat kami yang setia dan sejati, Yesus Kristus untuk rahmat-Nya dan belas kasihan-Nya dan kesempatan istimewa bekerja di kebun anggurnya. Guna menjangkau jiwa-jiwa bagi kerajaan-Nya yang segera tiba.